dari kelompok Topologi Star ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hafiz Budiman. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Di sebelah kiri saya Siti Sarah sebagai pemateri. Saya Rizky Rahmi sebagai pemateri. Saya Indah Sanya Nasution sebagai pemateri. Di sebelah kanan saya Iqmal Nasrega sebagai pemateri. Saya Jelasi Olimpiada Tonga sebagai materi. Saya Yurda Brutu sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, mari saksikan hasil diskusi kami. Untuk memenuhi kebutuhan jaringan komputer yang stabil, efisien, dan mudah dikelola. Dengan perkembangan teknologi jaringan, topologi ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan topologi sebelumnya yang memiliki kelemahan dalam hal skalabilitas dan keandalan. Pengertian topologi star. Topologi star adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat atau node dalam jaringan terhubung langsung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Perangkat pusat ini bertindak sebagai pengendali lalu lintas data, mengatur pengiriman dan penerimaan data antar perangkat dalam jaringan. Manfaat topologi star yang pertama itu ialah jaringan mudah diatur karena setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat pusat. Dan yang kedua, menstabilkan jaringan salah satu perangkat atau kabel yang mendalami kerusakan. Yang ketiga, kemudahan deteksi dan perbaikan masalah pada jaringan karena perangkat memiliki koneksi sendiri ke perangkat pusat. Tujuan topologi star yaitu mempermudah manajemen jaringan dengan perangkat pusat seperti switch atau hub. Topologi ini dirancang untuk mengatur lalu lintas data dengan efisien dan mempermudah pengelolaan jaringan. Dan yang kedua, memastikan skalabilitas jaringan memungkinkan penambahan perangkat baru tanpa menggunakan koneksi perangkat yang sudah ada, sehingga jaringan dapat diperluas dengan mudah. Nah, selanjutnya ini ada gambar Cisco topologi star. Gambar menunjukkan sebuah topologi star yang diterapkan menggunakan Cisco packet tracer. Switch 0 berfungsi sebagai perangkat pusat yang menghubungkan semua perangkat lain dalam jaringan. Semua perangkat PC dan server terhubung langsung ke switch ini. Server 0. Server ini bertugas menyediakan layanan tertentu seperti file sharing, web hosting, atau penyimpanan data untuk perangkat lainnya di jaringan. Nah, selanjutnya ini adalah PC atau bisa disebut dengan klien. Terdapat beberapa PC yaitu PC 0, 1, 2, dan 3 yang bertindak sebagai klien. PC ini dapat saling berkomunikasi atau mengakses layanan yang disediakan oleh server melalui switch. Selanjutnya ada gambar Cisco topologi star kelas C. Berdasarkan gambar tersebut, dua switch yang menghubungkan perangkat atau server dan PC dalam jaringan. Jika menggunakan IP address kelas C, maka jaringan ini dirancang untuk mengalokasikan alamat IP kepada perangkat dengan rentang tertentu. IP address kelas C memiliki default subnet max itu 255.255.255.0 sehingga memungkinkan untuk menghubungkan hingga 254 host dalam satu jaringan. Dalam topologi ini, IP address kelas C digunakan untuk mengidentifikasi perangkat seperti server, switch, dan PC agar dapat saling berkomunikasi. Di sini terdapat switch 1 dan switch 2. Itu menjadi perangkat pusat yang menghubungkan node-node di bawahnya. Dan di sini terdapat server 1 dan server 2 itu memiliki alamat IP dalam subnet kelas C. PC3, PC4, PC5, PC6 itu bisa disebut dengan klien. Juga dapat dialokasikan IP address dalam rentang kelas C seperti PC3 itu 192.168.1.4, sedangkan PC4 192.168.1.5, PC5 192.168.1.6, PC6 192.168.1.7. Semua perangkat menggunakan subnet max yang sama 255, sehingga mereka berada dalam satu jaringan alokasi atau bisa disebut dengan LAN.
Kedua, switch yang dihubungkan untuk memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan yang berbeda tetap menggunakan kelas C. Nah, kita dapat mengetahui kalau penggunaan server satu ini atau bisa disebut dengan web server itu menyediakan suatu layanan web. Sedangkan di server 2-nya bisa disebut dengan file server itu menyediakan layanan penyimpanan file. Dan PC-PC yang ada di bawah ini bisa disebut dengan klien. Itu mengakses layanan yang disediakan server melalui jaringan kelas C. Kesimpulannya, penggunaan topologi star dengan IP address kelas C pada jaringan ini memberikan fleksibilitas, stabilitas, dan kemudahan dalam pengelolaan, terutama untuk jaringan kecil hingga menengah seperti di rumah, kantor, atau institusi pendidikan. Topologi star pada gambar tadi itu adalah sebuah implementasi yang sederhana namun efisien untuk jaringan kecil hingga menengah. Teman-teman, alat yang saya pegang ini adalah router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan suatu perangkat dari internet ke suatu jaringan komputer. Dan router ini memiliki fungsi juga, yaitu mengirimkan suatu paket data, informasi, jaringan, dan menyaring paket data, dan memberikan suatu keamanan pada penggunanya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu switch. Switch adalah suatu perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat komputer server dan perangkat jaringan lokal atau LAN. Fungsi switch sendiri itu, switch memiliki beberapa fungsi, di antara lainnya menerima, memproses, dan meneruskan data. Yang kedua, mendeteksi tujuan data untuk mencegah suatu tabrakan saat mengirimkan data. Yang ketiga, memeriksa dan menganalisis data yang diterima. Teman, di sini kami akan menjelaskan bagaimana itu cara mereset router. Nah, di bagian router ini ada tombol untuk mereset routernya. Pertama kita pencet lama sampai lampu di depan mati semua. Di sini saya akan mengoperasikan koneksi antara jaringan ke router ya. Ini routernya tadi sudah dijelaskan teman saya untuk mereset router kayak mana ya. Dah, di sini selanjutnya nah, nama routernya itu yaitu TP-Link ya. TP-Link tipenya saya tidak tahu, yang pentingnya dia nama routernya TP-Link. Ini bisa Anda dapatkan di toko elektronik terdekat ya. Nah, di sini nama WiFi dari TP-Link ini yaitu TP-Link 7FC4 ini, tinggal konekkan aja. Nah, kata sandinya udah ada diatur ya di sini ya, karena udah dari 10 kali ya, 10 kali lebih udah digunakan, makanya udah langsung terkoneksi ya. Ini dia passwordnya. Oke, di sini udah tersambung ya. Tinggal masuk ke Google Chrome. Tinggal ketikkan saja tplink.net. Nah, masukkan kata sandi username sama passwordnya ada di belakang ini ya. Username admin dan admin. Nah, kita masukkan aja admin. Oke, udah masuk ya. Ini bagian sini udah selesai, tinggal di bagian websitenya yaitu, nah di sini ada beberapa option, status, quick start, dan operation mode dan bla 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 bla. Di sini bagian quick setup start. Di sini next kan aja. Nah, di sini ada mode operationnya, dipilih bagian WISP. Next kan. Di sini jangan ada di kotak-atik ya. Di sini tetapkan dia di dynamic IP. Next kan. Nah, di sini udah ada nih ya. Ini udah saya hotspot ya. Karena kita akan mengambil jaringannya dari HP ya, teman-teman. Tinggal konekkan saja. Dimasukkan kata sandinya. Nah, di sini ada IP setting, yaitu untuk mengatur jaringan yang mau kita buat.
Nah, di sini SSID itu umpamanya seperti nama WiFi ya. Kita buat WiFi bersama. Nah, di sini samakan aja biar tidak belibet ya. Next kan, habis itu next kan, finish kan. Di sini akan rebooting, yaitu memproses jaringan yang kita buat. Oke, kita tunggu aja sampai 100%. Maklum ya, jaringan agak lama. Di sini nanti akan otomatis nah, baru lagi saya bilang kan, di sini dia langsung keluar dari jaringan yang awal yang dari router ya. Dia akan dibuatnya di sini jaringan baru, yaitu yang kita buat tadi, WiFi bersama. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tadi warna merah ya, artinya belum ada jaringan yang maksudnya artinya jaringan yang dari HP belum masuk ke router ya. Nah, di sini udah no internet. Nah, di sini kita masukkan aja kata sandinya tadi, WiFi bersama. WiFi bersama. Oke, tinggal next kan aja. Yes, next. Oke, di sini udah ada ya connected, artinya jaringannya udah di sini pun udah masuk ya. Nah, selanjutnya yaitu switch ya teman-teman. Ini ada switch berguna untuk seperti yang dijelaskan kawan saya tadi. Oke. Nah, kabelnya yaitu kabel strike ya. Ini ada kabel strike, diambil dari di sini. Ini ada 4 option, 5 ya, 5. Satu untuk wireless area network, yaitu untuk WiFi aja ya, WiFi biasa, hotspot biasa. Nah, kabelnya di sini itu dimasukkan ke nomor 1 ya teman-teman. Nomor 1 ya, nampak ya. Ini masukkan ke sini. Udah. Nah, yang ini itu dimasukkan ke bagian switchnya, nomor 1 aja dibuat. Oke, maka dia hasilnya seperti ini ya. Di sini udah ada muncul kedip-kedip 1 ya. Nah, setelah itu teman-teman tadi udah berhasil ya antara koneksi data dari HP ke router ya. Nah, selanjutnya karena di sini judulnya topologi star, yaitu pakai 1 router 1 switch ya. Nah, ini kita mencocokkan apakah berhasil untuk kita koneksi data ya. Ini udah dibuat ya, 1 dari sini diambil 1, di sini masukkan. Nah, di sini belum kedip ya, karena belum dicolokkan ke laptop. Nah, cara colokan laptopnya itu di sini ada ya kabelnya ya, tempatnya. Tinggal masukkan aja. Oke, di sini akan hidup ya. Nah, di sini oke ya, ini udah terhubung ya, internet access. Ini ya bacanya ya, internet access. Oke. Habis itu kita buka Google untuk coba ya, apakah berhasil atau enggak ya. Aku ngelik sedikit ya teman-teman. Ya, bersabar. Oke, di sini kita buka aja YouTube ya, salah satu website dengar lagu ya, YouTube. Oke ya, ini ya teman-teman, udah berhasil. Oke, masih jalan ya. Oke, berhasil, udah. Itu cara dari pengoperasian antara hotspot ke router, dari router ke switch, dari switch ke laptop. Oke, selesai ya. Nah, satu lagi dari HP juga bisa ya teman-teman. Ini dibuka, ini di klik lama ya. Ya, cara menambahkan ya. Nah, di sini
bakalan muncul ya WiFi bersama ya. Ini ya WiFi bersama. Nah, kita masukkan aja WiFi bersama. Oke ya, udah terhubung ya teman-teman. Habis itu kita buka aja salah satu contoh YouTube ya. Ini ya, kita matikan dulu paket datanya biar nampak ya hasilnya ya. Oke. Di sini kita buka aja ya. Oke teman-teman. Oke, udah berhasil ya. Nah, notisnya harus terhubung dengan hotspot atau dijadikan objek. Kalau tidak ada objek yang bisa digunakan, maka tidak akan ada hubungan antara router dengan WiFi.